Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah selaku salah satu bagian dari pencetak ulama negara Indonesia. Namanya siapa? Safira dari Sulawesi, Pak Anies. Boleh saya tanya Safira? Boleh Pak. Pengennya apa? Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang tokoh intelektual yang sekarang ini sedang berada di hadapan kita semua, di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di kampus kita, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, memberikan aura yang positif. Amin ya rabbal alamin. Pak Anies, sedikit kami sampaikan bahwa begitu Pak Anies masuk, aura positifnya langsung terasa. Sehingga ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars itu menggema. Ini membuktikan bahwa memang doa di antara tolabah harapan supaya ada sosok pemimpin di masa depan yang akan mensejahterakan umat dan bangsa. Para hadirin yang berbahagia, kami sampaikan dan tolibat. Sehingga kalau tadi para pimpinan kami menyampaikan tolabah dan tolibat, itu adalah panggilan untuk mahasiswa di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu, tolabah dan tolibat yang berbahagia, tanpa memperpanjang kalam, sepertinya sudah sangat dinanti-nanti. Dan semalam di asrama saya sampaikan, jangan sampai tidak bisa tidur, bahwa cepat-cepat ingin hari besok ketemu dengan Bapak Anies Baswedan, yang memang sudah kita agendakan hampir 1-2 tahun yang lalu saat ketika Pak Anies masih menjabat sebagai gubernur. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa membersamai kita bersama. Sebelum kita persilahkan, kita tepuk tangan sekali lagi yang baik para hadirin dan undangan, kita persilahkan kepada Pak Anies untuk bisa menyampaikan dari kota. Silakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Dr. Haji Hamim Ilyas, Ketua Majelis Tarjih dan Tajrid PP Muhammadiyah. Yang saya hormati Ustaz Dr. Andes Dahwan Muhroji, Pak Direktur PUTM. Juga yang saya hormati Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Fahdi Muqaddas, para tolabah, tolibah, dan seluruh hadirin sekalian. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah, niat lama untuk bisa sampai kembali ke Jogja, sampai kembali ke PUTM ini akhirnya terlaksana hari ini. Kami tadi datang dari bandara langsung ke sini. Di bandara langsung kami serombongan. Kalau boleh saya kenalkan, di sini ada Ibu Eva Yuliana, ini beliau anggota DPR RI, dan rombongan dari Partai Nasdem yang ada di depan sama-sama. Lalu ada satu lagi, ini barusan nyusul, Gus Mahasin namanya.
Kenal Gus Baha? Nah, ini kakaknya Gus Baha. Biar nyambung semua jadinya ya. Dan saya senang sekali karena pas datang lihat ada Pak Fahmi di sini. Masya Allah. Pak Fahmi. Ini buat yang belum tahu, kami sekeluarga tinggalnya di Jogja. Jadi kalau tadi Pak Dahwan cerita, memang saya tinggal di Jogja. Rumah kami itu dulu di Taman Yuwono. Taman Yuwono itu tahu Malioboro? Tahu Malioboro Mall? Di sebelahnya Malioboro Mall ada jalan ke barat namanya Jalan Dagen. Sosrawijayan, Dagen. Nah, kalau Dagen ke barat, nanti di situ ada sebuah komplek kecil 20 rumah. Namanya Komplek Taman Yuwono. Kenapa dikasih nama Taman Yuwono? Karena itu dulu milik keluarga Prawiro Yuwono, seorang saudagar Muhammadiyah, Haji Bilal ya, yang kemudian beliau membangun rumah. Beliau bangun rumah ada banyak. Lalu apa yang terjadi? Terjadi revolusi. Waktu terjadi revolusi, tokoh-tokoh kemerdekaan pindah ke Jogja. Kenapa pindah ke Jogja? Karena ibu kotanya pindah ke Jogja. Lalu apa yang dikerjakan? Keluarga Haji Bilal menghibahkan semua rumahnya untuk menampung seluruh pejuang yang datang dari Jakarta. Semua silahkan dipakai. Dan bukan cuma 20 rumah ini, ada banyak lagi komplek-komplek lain itu diberikan. Itu satu rumah bisa 3 keluarga, 4 keluarga. Di tempat yang kami tempati, Taman Yuwono nomor 19, itu dipakai bergantian. Muhammad Rum di situ, Pak Kasman seperti di situ, Air Baswedan di situ, Muhammad Rum di situ, gantian ke rumah itu. Dan satu rumah nanti sebelahnya Kiai Musad, Kiai astagfirullahaladzim, Hasbi Asidiki, Hasbi Asidiki, Kiai Musadat yang di Garut itu Kiai Musadat tetangga kami itu. Kiai Musadat, Kiai Hasbi Asidiki, itu tokoh-tokoh semua tinggal di situ. Nah, jadi di tempat itu tinggal, dan keluarga ini, keluarga Haji Bilal itu memberikan hibah itu semuanya silahkan dipakai selama perjuangan, dan tidak ada satupun yang mereka semua itu pernah direpoti dengan biaya macam-macam. Seluruhnya dibantu. Ini yang saya katakan dulu, banyak saudara-saudara Muhammadiyah di Jogja waktu itu yang menjadi pilar perjuangan ketika Republik ini dalam revolusi fisik pada masa itu. Salah satunya juga. Nah, jadi kami sekeluarga tinggal di situ. Dari mulai tahun 47, kakek saya asalnya dari Surabaya, Ampel. Kemudian karena perjuangan akhirnya tinggal di Jogja. Lalu tahun 48, kakek 47 berangkat ke Timur Tengah untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Pulang sampai di sini, istrinya melahirkan anak ke-9. Meninggal dengan anak ke-9. Jadi bayangkan, bapak dengan 9 anak, yang terakhir bayi meninggal. Akhirnya ketika Republik pindah lagi ke Jakarta, beliau tidak meneruskan pindah ke Jakarta karena keluarganya sudah berada di sini dengan dukungan lingkungan kanan kirinya. Karena bayangkan, sudah 9 anak, nggak gampang bukan? Tapi di sini sudah dibantu dengan lingkungannya. Karena itu kemudian tumbuh besar di Jogja. Nah, termasuk saya tumbuh besar di Jogja. Jadi TK pertama saya itu TK Abah di Sosro Menduran. Sudah umur 3 tahun, namanya Bu Romlah. Romlah itu guru saya di TK Abah, kira-kira dari rumahnya 300 meter lah TK Abah itu. Nah, banyak kemudian, Pak Mukodas, ayahnya Pak Fahmi, itu adalah sahabat kakek saya yang sangat dekat. Nah, kemudian turun ke bawah, dan Pak Fahmi dengan keluarga kami. Jadi beliau kalau ke Jakarta mampir ke tempat ibu saya di Jakarta, Pak Fahmi. Jadi tersambung kan tuh. Jadi saya kalau bilang Pak Fahmi itu ngeliat ponaan sebetulnya. Jadi yang lain dari anak gitu. Anak udah keponakan karena generasinya dengan orang tua. Nah, Pak Busro itu adalah dengan paman saya, dan Pak Busro murid ayah saya di UII di Jogja. Jadi ketersambungannya panjang. Dan Masjid Syuhada yang tadi Bapak ceritakan itu TK kedua saya, Pak. Jadi saya main di TK Abah, habis itu dikirim ke TK Syuhada.
Kenapa dikasih nama masjid itu Masjid Syuhada? Ada yang tahu nggak kenapa Masjid Syuhada itu? Kenapa di Kota Baru ada sebuah masjid dikasih nama Masjid Syuhada? Ini bukan orang Jogja nih soal masjid ya. Itu daerahnya Kota Baru. Jalan-jalannya namanya apa di Kota Baru itu? Faridan M. Noto, betul ya? Kemudian jalan apalagi nama situ? Suroto. Semua adalah nama-nama orang-orang yang meninggal di pertempuran Kota Baru. Dan mereka meninggal itu usianya belasan tahun yang meninggal itu. Lalu mereka semua dimakamkan di sebuah lahan itulah di tempat mereka dimakamkan. Di lahan itu kemudian dibangun masjid di atas lahan. Karena itu masjidnya dikasih nama Masjid Syuhada, karena itu makam para syuhada. Nah, kenapa saya tahu mereka masih muda? Karena nenek saya sering kumpul dengan orang-orang tua di masa saya masih kecil dan selalu cerita, Anis nih salam dulu sama Bu Noto. Siapa Bu Noto? Bu Noto itu ayahnya Faridan M. Noto. Jadi nenek-nenek itu semua anak-anaknya lah yang meninggal ketika perang kemerdekaan, belasan tahun umurnya. Makanya saya tuh setiap kali mendengar ada sebuah perjuangan fisik, apalagi hari ini kita memperingati Hari Santri, itu adalah pada saat semua berangkat perang. Yang saya ingat bukan mereka berangkat perang, yang saya ingat bagaimana ibunya mengikhlaskan anaknya itu berangkat perang. Coba bayangkan, karena anak-anak itu pasti permisi, Ibu, kami mohon doanya, kami akan berangkat menuju pertempuran, dan belum tentu mereka kembali. Seperti juga cerita para syuhada itu yang kemudian jadi Masjid Syuhada, dan ketika Masjid Syuhada itu dibangun, itu menjadi salah satu masjid paling fenomenal di Indonesia karena arsitekturnya luar biasa hebat di masa itu. Sekarang sudah banyak masjid-masjid lain. Saya jadi nggak jadi ceramah, jadi cerita tentang Jogja dan cerita perjalanan. Tapi itu indahnya kalau kembali, apalagi kembali ke tempat ini. Saya bolak-balik ke Jalan Karena, rumah saya kemudian Jalan Karena KM 5. Ini KM berapa sekarang? Berapa? 23. Rumah saya KM 5. Jadi rute jalur ini tuh rute yang rutin saya kerjakan. Sampai ke atas, berarti dulu masih ada Mbak Marijan. Jadi kita kalau ke sini sampai ke atas dan kembali ke tempat ini, bersyukur sekali bisa ketemu dengan adik-adik semua yang insya Allah nanti menjadi ulama-ulama yang mumpuni. Nah, tapi saya dapat tugas, ini bukan bercerita tentang Jogja, bukan cerita tentang bagaimana sejarah masa lalu, tapi bagaimana tentang keadilan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dahwan tadi tentang bagaimana kami di Jakarta. Jadi saya mau cerita aja tentang apa yang coba dikerjakan di Jakarta. Jadi semua saya mau tanya dulu sebelum saya mulai ini. Di sini yang hadir paling jauh dari Jogja dari mana asalnya? Dari mana? Aceh. Nggak ada yang lebih barat lagi dari Aceh. Yang paling barat ya Aceh. Mana lagi? Lombok, paling timur Lombok. Ada yang lebih timur dari Lombok? Dari mana paling belum? Labuan Bajo, lebih jauh ke Labuan Bajo. Ada yang lebih timur lagi nggak? Papua. Apa? Maluku Utara. Ada yang lebih utara lagi nggak? Dari Maluku Utara di mana? Ternate. Ternate. Kalau yang selatan di mana? Saya mau tanya deh. Dari sini yang berasal dari Sumatera, acungkan tangan. Yang berasal dari Kalimantan, acungkan tangan. Yang berasal dari Sulawesi, acungkan tangan. Yang berasal dari Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Yang dari Jawa Timur. Yang dari Jawa Barat. Jogja dan Jawa Tengah. Sudah terbaca di kontingen terakhir ini. Jogja, Jawa Tengah pasti paling banyak. Jadi adik-adik semua nantinya setelah selesai Anda akan bertugas 3 tahun ya di berbagai wilayah yang Anda tidak bisa memilih. Tapi saya ingin sampaikan pada semua pesan barangkali terkait pengalaman. Mengapa masalah keadilan ini menjadi penting? Ketika kami bertugas di Jakarta, selesai pilkada yang
pilkada yang di sosial media sangat terpolarisasi. Kalau di masyarakat polarisasi itu sesungguhnya tidak terlalu terasa, tapi di sosial media itu terasa. Kalau di masyarakat datang ke daerah yang pendukungnya 50-50, itu pun di sana suasananya biasa-biasa saja. Ketegangannya ada di sosial media. Nah, apa yang kemudian menjadi penting? Kami melihat Jakarta contoh sebuah tempat yang kita bisa menemukan yang paling kayanya orang di Indonesia ada di Jakarta. Miskin-miskinnya itu ada di Jakarta. Dan lebih sulit menjadi orang miskin di Jakarta daripada menjadi miskin di daerah. Kenapa? Karena kalau miskin di daerah itu masih bersama dengan sanak saudara, masih bersama dengan keluarga besar, masih ada lahan. Tapi kalau di Jakarta, kalau sudah miskin sendirian, maka betul-betul bisa sebatang kara. Ruangnya padat, sempit, dan itu terasa sekali. Jadi kami datang pengalaman ketika pilkada sebuah kampung, masuk di kampung, padatnya luar biasa. Jaraknya dari Monas hanya 3 km nggak sampai. Dan sampai di situ warga itu bilang, Pak saya, Pak Anies, kalau Pak Anies datang ke sini jangan sore, Pak Anies datangnya jam 5:30 pagi aja. Kenapa? Nanti jam 5:30 pagi itu sepanjang gang itu orang antrian panjang sekali. Antrian apa? Kamar mandi umum, MCK umum, mandi umum. Kenapa? Karena semua rumah yang ada di situ rumah-rumahnya tidak memiliki MCK, semuanya umum. Jadi di depan itu ada kamar mandi bersama. Gantian bayar untuk MCK dan tiap pagi. Jadi sebelum kerja itu orang pada bawa handuk, bawa gayung, sabun dan lain-lain. Antri tiap pagi berderet 3 km dari Jakarta. 3 km nggak sampai dari pusatnya Indonesia, Monas. Lalu di sisi lain, di tempat yang masih sama, di situ akan ketemu dengan gedung tinggi yang luar biasa dengan segala macam kemewahan tinggalnya. Jadi kami bilang, kalau Jakarta ingin damai, maka harus ada usaha untuk menghadirkan rasa keadilan, sehingga kemudian rasa keadilan diterjemahkan. Terjemahkan apa? Menjadi kebijakan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pegang sebagai prinsip. Lalu dikumpulkan seluruh jajaran, diminta mereka menerjemahkan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ada di bidangnya masing-masing. Misalnya yang bertugas di bidang pertamanan, itu ketika diberitahu kebijakan terkait pertamanan harus mengedepankan prinsip keadilan. Yang bertugas itu pertama kali yang bingung, maksudnya apa? Taman sama adil. Gimana adilan utama? Taman itu ngurusinnya jenis pohonnya, jenis rumputnya, menyiraminya, pastikan subur, pastikan aman. Kok taman dengan adilan? Coba jadi saya bilang, lihat petanya, lihat peta Jakarta, terus dicek taman kita ada di mana ya? Sudahkah taman kita bisa dijangkau oleh setiap orang di Jakarta? Yang kampung-kampung padat, kumuh, di situ malah tidak ada taman. Di tempat yang rumahnya makmur, komplek, di situ malah banyak taman. Apa yang terjadi? Warga yang tinggal di daerah padat, kumuh, sempit, tidak punya ruang bermain. Tidak punya ruang bermain. Gampangnya sederhana, datang ke sekolah di daerah padat, datang ke sekolah pagi nih Bapak Ibu. Itu di halamannya banyak anak-anak bermain. Terus ditanya, ini anak-anak dari mana? Dari kampung. Siapa mereka? Mereka yang nanti akan sekolahnya sore, Pak. Gak punya tempat main. Mainnya di mana? Di halaman sekolah. Karena di kampungnya tidak ada. Dibuatlah kebijakan. Alhamdulillah. Kemudian dibuatlah taman-taman di seluruh Jakarta sehingga hari ini 900 meter dari tempat Anda berdiri dimanapun di Jakarta akan ditemukan taman bermain untuk seluruh warga. Lalu tamannya diubah. Kalau bahasa Indonesia itu taman.
Kalau bahasa Inggris ada dua. Satu, 30% anak masuk sekolah tapi belum sarapan. Belum sarapan. Bapak bayangkan kalau anak nggak sarapan masuk kelas, kira-kira gimana? Jadi sudah sarapan dulu nggak? Siapa tahu nggak sarapan juga di sini nanti. Buatlah program. Saya berikan contoh bagaimana membesarkan yang kecil dari kebijakan-kebijakan. Apapun juga ditanya, sudahkah kita membesarkan yang kecil? Sudahkah kita membantu yang kecil? Itu disamakan. Lalu yang tidak kalah penting, kehidupan antar umat beragama. Di Jakarta ini ada yang mayoritas beragama Islam, kemudian ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan selalu ada sensitivitas. Di dalam tempat yang berpenduduk mayoritas Kristen, kalau mau bangun masjid rumit. Di tempat yang mayoritas warganya Muslim, kalau mau bikin gereja rumit, betul tidak? Itu kami alami juga di Jakarta. Dan apa kemudian kunci menyelesaikan ini? Menyelesaikannya dengan komunikasi rutin dengan semuanya, menjaga agar setiap potensi masalah terdeteksi sebelum jadi masalah, dibicarakan. Termasuk yang tidak setuju, ada pertemuan rutin untuk mendeteksi bila ada suasana ketidaknyamanan antar pemeluk agama. Sehingga Jakarta selama 5 tahun kemarin alhamdulillah tenang, anteng, adem, ayem. Tapi tidak ada pahlawan yang kalau begitu. Saya beri contoh. Di rumah sebelah sana ada kebakaran. Setelah ada kebakaran, pemadam datang. Saat pemadam memadam kebakaran, padam apinya, lalu semua akan mendatangi, terima kasih Anda pahlawan hari ini karena memadamkan api. Tapi kalau pemadam kebakaran itu tiap hari meriksain rumah, ngecekin sambungan listrik, ngecekin sambungan gas, dan tidak terjadi kebakaran, tidak ada yang menyebut petugas pemadam itu sebagai pahlawan. Betul tidak? Di situ usaha pencegahan tidak pernah menghasilkan yang disebut sebagai luar biasa, karena namanya pencegahan. Dokter ketika ada kecelakaan atau sakit berat, dokter mengobati. Kena serangan jantung, dokternya datang menyelamatkan, dioperasi, dikasih ring, sembuh. Semua orang bilang inilah pahlawan, tangan Tuhan ini menyelamatkan dengan pasang ring. Tapi kalau dokter mengajari hidup sehat, kurangin kolesterol sehingga tidak terjadi serangan jantung, dia tidak akan dibilang sebagai tangan Tuhan. Nah, sekarang kita dari mana? Mau pilih mana? Saya pilih yang pertama. Saya pilih untuk mencegah, saya pilih untuk menghentikan sebelum menjadi masalah. Dan alhamdulillah Jakarta 5 tahun kemarin tenang, tentram, adem. Apakah ada potensi? Banyak. Potensi konflik berkali-kali. Tapi ya dari perpecahan itu paling ujung. Sebelum perpecahan namanya konflik. Sebelum konflik namanya friksi. Sebelum friksi namanya polarisasi. Polarisasi, friksi, konflik, pecah. Ketika muncul polarisasi, segera diintervensi sebelum jadi friksi. Kalau udah friksi, intervensi sebelum jadi konflik. Kalau kita tidak pernah intervensi, akhirnya konflik menjadi pecah. Pecah di ujung. Kebanyakan dari kita menunggu proses itu sudah jadi konflik, mengembalikannya sulit sekali. Itulah sebabnya mengapa penting untuk bisa menjangkau komunikasi dengan semua. Jadi kami bersyukur dikerjakan ini dengan seluruh tim. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada adik semua di sini. Barangkali ini tadi yang disebutkan pemimpin-pemimpin ini pelajaran hikmah yang kami jalani dalam kepemimpinan itu. Jadi kalau pimpin 20 orang, maka Anda berikan tugas setiap orang apa pekerjaannya, karena cuma 20 orang. Nanti kalau Anda mimpin 200 orang, Anda bikin struktur organisasi, Anda bikin SOP, Anda bikin target. Itu 200 orang. Tapi kalau Anda mimpin 200.000 orang, nggak cukup pakai 2 itu. Anda harus pakai namanya nilai, values. Nilai itu diterjemahkan dalam bentuk kalimat yang sederhana. Kalimat yang sederhana. Misalnya nih, perserikatan ini, kenapa makin hari makin maju? Ada pesan dari Haji Ahmad Dahlan. Apa pesan? Hidupi Muhammadiyah. Jangan mencari itu dari
itu namanya mantra dari dunia. Habis itu semuanya terjemahkan. Ketua 200 orang itu, ketua 200 orang di sini, semuanya menerjemahkan prinsip itu, betul tidak? Sederhana sekali. Tapi harus ada kalimat itu. Kalau pemimpin tidak memberikan kalimat sederhana itu, maka yang di bawah tidak punya pegangan. Saya mimpin 200 orang, apa arahnya ini? Nggak tahu saya. Apa arahnya? Nggak tahu saya. Tapi kalau ada kalimat itu, nah di Jakarta kemarin kalimatnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Masing-masing kerjakan, masing-masing kerjakan. Itu pengalaman. Semakin besar, tapi semakin Anda memimpin jumlahnya kecil, jumlah orangnya, maka semakin teknis Anda harus Dari sekalian, mudah-mudahan ini sebagai pengantar saja, kita bisa berdiskusi lebih jauh. Kalau ada pertanyaan terbentar, silakan nanti saya langsung jawab. Waktu kita kelihatannya tidak banyak, sudah diingetin ini. Ya. Tapi kalau boleh, tidak ada pertanyaan jelek. Baik. Jadi Anda pilih pertanyaan singkat, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kita ingin mendengar panjang lebar, maka oleh sebab itu kita buka 3 pertanyaan saja dari khusus tolabah saja dan tolibat. Silakan. Ini agak sulit milihnya ini Pak Anies nih, banyak sekali pertanyaannya yang mau ditanyakan. Baik, 1 Safira, 2 Alimul, 3 Yusuf. Oke, cukup ya. Baik, silakan dari yang paling pojok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sebagai pendahuluan dari pertanyaan kami, sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi, tetapi tetap berlandas pada nilai-nilai atau dasar dari ajaran agama Islam. Mungkin faktanya bahwa sekarang Indonesia sudah sekian lama menghadapi yang namanya krisis ulama. Padahal kita sering mendengar bahwasanya ketika kita ingin melihat kualitas suatu negara, kita melihat dari kualitas ulama yang ada di negara tersebut. Pun dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya kaitan antara kedekatan ulama dan umara atau pemerintahan itu merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kemajuan tata kelola negara dan juga keadaan yang ada di negara tersebut. Pertanyaannya, Bapak, sebagai calon Presiden Indonesia tahun 2024, dalam menghadapi krisis ulama tersebut, apa yang Bapak rencanakan untuk mengatasi krisis ulama di negara Indonesia? Dan yang kedua, kontribusi apa yang bisa Bapak berikan kepada pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah selaku salah satu bagian dari pencetak ulama negara Indonesia? Namanya siapa? Safira dari Sulawesi, Pak Anies. Boleh saya tanya Safira? Boleh, Pak. Pengennya apa? Ya, mungkin tadi sudah sempat disinggung oleh mudir kami terkait gedung ini pasti tahu. Baik. Cukup, Pak Anies mungkin? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Safira. Pertanyaan kedua dari sebelah kanan. Siapa tadi? Yang ditunjuk? Alimon, silakan, Mas Alimon. Baik Pak, langsung saja. Satu pertanyaan Singkat ya. singkat sekali. Seberapa kotor politik itu? Karena disampaikan salah satu mantan jubir Bapak dari Departemen itu bilang kalau kita masuk ke politik bagaikan kita masuk septic tank. Seperti itu. Apakah sekuning itu politik? Terima kasih.
Alimul Akbar, Alimul Akbar dari Tuban. Baik, pertanyaan terakhir mungkin siapa tadi? Bisa. Mohon mic-nya bisa diedarkan. Silakan. Mohon maaf agak panjang mungkin Bapak. Dipersingkat saja. Jangan panjang-panjang. Gak usah panjang-panjang, gak usah pakai prolog ya. Oke, silakan. Dalam sorotan kami Pak, yang menarik dari misi Bapak adalah misi 5 agenda nomor 5 tentang institusi pendidikan berbasis agama, yang pokok butir-butirnya berisi tentang salah satunya pemberdayaan fasilitas fisik dan kemanusiaan kalangan pendidik agama dan pesantren, yang baru kami baca tadi jam 10-an tadi. Untuk poin-poin di situ sangat menggembirakan Pak, bagi kami yang notabene kaum santri, kaum yang seperti gebetan yang dilamar Bapak akhir Agustus kemarin. Cak Imin maksud saya. Bagi Bapak, apakah tugas dakwah keagamaan yang bersifat subversif terhadap kepercayaan lokal dan masyarakat tertentu, budaya masyarakat tertentu, itu termasuk tanggung jawab pemerintah, sehingga bagi kami seakan-akan muncul paradoks bahwa negara seakan-akan itu mencederai toleransi budaya dan kepercayaan yang telah disepakati oleh bersama. Dan juga selama ini sependek yang kami tahu, dakwah-dakwah seperti itu malah banyak masuk dana dari asing. Diantaranya ada MCF yang mendanai program dakwah mahasiswa dan lulusan Albir Unismu di pedalaman Sulawesi. Apakah jika diakui oleh negara maka dai-dai tersebut layak dijamin kesejahteraannya oleh negara Pak? Baik, terima kasih Mas Yusak. Jadi kami persilahkan Pak Anies langsung saja untuk menjawab pertanyaan dari tolak kita. Fadlan. Ya, saya kira tadi tentang kurangnya ulama. Rasanya kita mudah-mudahan tidak mengalami itu sekarang, karena suplai ulama kita ini masih bagus dan regenerasinya juga berjalan baik. Bahkan kita ketemu generasi-generasi baru yang mumpuni, betul tidak? Sebagian tumbuh dari pondok, sebagian keluar dari luar pondok, dan sekarang banyak yang keluar dari luar pondok juga, yang ternyata mereka menjadi ulama-ulama yang bisa memberikan kepada kita furqan yang jelas dalam perjalanan kehidupan umat. Jadi mudah-mudahan ini tetap bisa jalan, saya kira. Dan saya kira ini termasuk salah satu generasi barunya, insya Allah. Lalu apa yang dibutuhkan? Maksud saya begini, saya ingin mengajak pada adik semua, merumuskan masalah itu penting. Tapi saya juga ingin mengajak pada adik merumuskan solusi. Jadi yang diharapkan itu bukan mau minta apa pribadi, tapi solusinya apa menurut Anda? Karena kita penting sekali dari awal terbiasa untuk apa masalahnya, apa solusinya, apa masalahnya, apa solusinya. Dan saya usul pada adik-adik semua dalam setiap diskusi sampaikan, menurut saya masalahnya ini, menurut saya solusinya ini, Bapak pilih yang mana? Jadi Anda datang dengan ini loh pilihannya 1, 2, 3, 4, dan berdasarkan apa? Pengalaman yang Anda miliki. Dengan begitu setiap nanti Anda berdialog, insya Allah yang pulang dialog dengan Anda akan ingat nama Anda, karena Anda datang dengan solusi, pasti diingat itu. Kalau ini menurut saya usulan ya. Setiap nanti Anda bergaul, berdialog, siapkan untuk masalah dan solusi, masalah dan solusi. Nah, kemudian tadi Yusak ya soal dukungan. Kami melihat yang penting sekali pembangunan infrastruktur pendidikan, baik infrastruktur fisik, sarana atau prasarana. Karena sekarang kita menyaksikan jumlahnya banyak, tapi fasilitasnya terbatas. Ini harus dikoreksi dan negara punya sumber daya yang cukup. Masalahnya negara selama ini tidak memberikan dukungan yang cukup.
dan kami melihat ini menjadi salah satu prioritas. Jadi saya senang bahwa Anda sempat membaca visi misi, itu menunjukkan Anda bersiap-siap untuk diskusi, belajar sebelum diskusi. Nah, kalau kira-kira ke depan itu kita perlu lebih banyak nih. Lebih banyak yang mau menyiapkan. Ini titip pesan buat adik-adik semuanya, pada punya kartu nama ya. Titip aja, bikin kartu nama. Gak usah banyak-banyak, gak usah 2000 kartu, gak usah. Buat aja 50, 100, untuk apa? Setiap kali Anda bertemu dengan tokoh siapapun, Anda beri kartu nama Anda. Oke, beri kartu nama Anda. Bukan untuk supaya Anda dikenal, supaya Anda bisa minta kartu nama dia. Jadi, iya, jadi Anda setara. Pak Anies, ini kartu saya. Saya terpaksa ngasih kartu juga. Kenapa? Lalu Anda ngasih kartu saya kok gitu. Jadi Anda tidak meminta kartu nama, Anda memberi kartu nama. Kalau Anda memberi kartu nama, yang diberi harus memberi juga. Itu etikanya di dalam berbangun jaringan. Bikin kartu nama untuk Anda punya. Lalu apa? Bangun komunikasi, bangun interaksi. Lokasi Anda boleh saja di Jalan Kaliurang kilometer 23, tapi jaringan Anda harus mencapai seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Kira-kira gitu. Nah, ini penting, akan insya Allah menjadi prioritas bagi kami. Kami melihat fasilitas, termasuk tadi ceritakan gedungnya sekarang masih menyewa, masih nyewa ya banyak di sini. Nah, ini gedung ini nyewa di Muhammadiyah ya. Oh ya, nyewanya ke Muhammadiyah. Itu saking tertibnya Muhammadiyah. Sampai ke majelis dikti saja kita menyewa gitu, menyewa. Mudah-mudahan nanti Pak, insya Allah nanti UTM bisa dapat tempat tuh ya, insya Allah. Lalu Ali Akbar tadi tanya, seberapa kotor politik itu? Saya pernah ngobrol nih Ali soal begini sama mahasiswa saya. Kebetulan mahasiswa saya masih di kampus, saya tanya mahasiswa, nanti kalau udah lulus mau kemana? Terus beliaunya itu jawab begini Pak, anak ini, saya insya Allah mau bisnis Pak. Mau bisnis ya? Terus saya tanya lagi, nggak kepengen ke politik? Ini Pak Dawan jawabnya anak ini, dia bilang begini, enggak Pak, saya nggak ke politik. Kenapa? Politik itu kotor Pak. Terus Anda pengennya kemana? Saya mau bisnis aja Pak. Oh, kalau bisnis bersih ya? Bisnis bersih ya? Terus dia mendadak, bersih gak ya? Loh, saya tanya gitu. Kan Anda bilang politik kotor. Kalau bisnis bersih ya? Bersih gak? Bersih dan kotor itu bukan soal sektor, itu soal bagaimana menjalani di setiap sektornya. Ini disuntikkan berkali-kali, terus-menerus, sehingga maka berbondong-bondong anak muda menjauhi wilayah politik. Kenapa yang terjadi? Wilayah politik diambil orang lain. Apa yang muncul kemudian? Ketika orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Orang bermasalah masuk politik, tidak bermasalah. Kalau orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Terus politik mau diisi siapa? Kalau orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Sementara kalau orang tak bermasalah malah dipermasalahkan. Lah yang mengambil kebijakan soal anggaran siapa? Yang mengambil kebijakan mengenai jalan tol akan di mana? Yang mengambil kebijakan pendidikan dialokasikan berapa, itu di mana wilayahnya? Politik. Lalu kita sama-sama yang pada sekolah ini dikirimi pesan politik itu kotor. Apa yang kemudian terjadi? Semuanya menjauhi, lalu diisi siapa? Jadi menurut saya dari ini kotor dan bersih itu bukan sektor, tapi soal cara menjalaninya, cara mengerjakannya. Kalau itu dikerjakan dengan cara yang benar, membawa etika, membawa adab, maka insya Allah ini justru menjadi tempat di mana perubahan bisa dilakukan dengan dampak yang luar biasa. Jadi ini situasinya. Sementara kalau bisnis, kalau dihitung barangkali konflik bisnis lebih banyak daripada konflik politik.
pertarungan bisnis lebih ketat daripada partai politik. Kalau tidak percaya, Anda lihat aja coba. Di mana ada Indomaret, di situ ada Alfamart. Nah, iya, itu kan antar cabang untuk bikin, betul nggak? Nanti ada kafe, apa sih namanya, Starbucks, di depannya ada apapun lah namanya itu. Selalu ada. Kita kompetisi itu kan? Ya, tapi tidak pernah itu masuk headline koran. Nah, pernah masuk headline, tapi kalau kompetisi antar partai maka akan muncul. Bedanya kompetisi dalam bisnis tidak dibahas di media umum, kalau kompetisi dalam politik dibahas di media umum. Di situ letak perbedaan dasarnya. Tapi sesungguhnya sama-sama punya dampak. Jadi ada di semua, malah yang di sini jangan jauhi wilayah politik. Terbiasa untuk terlibat, walaupun tidak harus semua menjadi politisi. Bagi-bagi tugas, bagi-bagi tugas. Itu aja barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang tadi tanya boleh maju ke depan. Sini. Ya. Silakan. Yang paling depan dulu, Mas Yusa. Lanjut. Ya, tiga. Alimon sama satu lagi, Safira. Silakan dulu ke depan. Ini sopan-sopannya kasih nampak aja deh. Mana sih saya mau kasih buku? Silakan. Nih, buku ini buku terjemahan, ya. Tapi insya Allah Anda baca, Anda jelaskan kepada teman-teman, ya. Judulnya Kebiasaan Kecil, namanya Atomic Habits. Viral. Nah, saya berikan buku ini untuk membuat pada kita semua sadar bahwa akar kita, iman, Islam, akhlak, akidah kita itu baik fondasi. Tapi ketika kita sampai kepada ilmu teknis, buka perspektif kita untuk jangkau dari semua. Kita kekurangan yang sering kita alami sebagai umat adalah kemampuan teknis kita kurang. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti perkembangan terbaru terkait dengan apa yang bisa dikerjakan dengan teknik-teknik sederhana. Ilmu pengetahuan terkait neuroscience berubah luar biasa. Potret tentang otak, peta tentang otak, cara otak bekerja itu mengalami perubahan yang luar biasa. Tapi cara kita mendidik tidak mengikuti perubahan tentang peta otak kita. Sehingga apa yang sedang terjadi? Yang terjadi kita itu mengajar mendidik seringkali dengan cara yang lama. Jadi saya selalu merasakan begini, kalau lihat ya, Pak Amin, saya sering merasa begini Pak Amin. Anak kita itu anak abad 21, gurunya abad 20, gedungnya abad 19. Betul. Ruang kelasnya itu, cara ngatur ruang kelas kita itu cara ngatur kelas abad 19. Gurunya di depan, anak-anaknya di belakang. Itu abad 19. Hampir 200 tahun nggak berubah. Yang dikerjakan oleh Haji Ahmad Dahlan apa sih? Mengubah itu semua. Berani melakukan itu 100 tahun yang lalu. Ubah, kenapa? Ya pada waktu itu jalannya baru waktu itu. Sekarang kita merasakan kita sudah anaknya abad 21, cara berpikirnya berbeda, pemahaman kita tentang neuroscience sudah berubah. Tapi guru kita masih abad 20-an ini. Lalu ngatur uangnya. Jadi saya usul, makanya saya kasih buku ini buat anak-anak ini. Karena Anda pemilih masa depan, Anda lebih baik membaca untuk nyiapin masa depan. Buku tadi mudah-mudahan nanti menjadi bekal. Habis itu nanti ada provokasi untuk diskusi semuanya, ya. Biar ada diskusi itu harus penuh dengan pemberontakan, supaya anak muda itu berani untuk melakukan terobosan. Anda pemilih masa depan, karena itu Anda bikin terobosan-terobosan ke depan. Nah, nanti mudah-mudahan dari diskusi tentang cara melakukan perubahan yang biasa dilakukan oleh adik-adik, mudah-mudahan nanti berdampak pada gerakan kita semua. Itu saja dari saya. Minta dimaafkan kalau ada salah, dan insya Allah perjumpaan ini bukan perjumpaan yang terakhir.
Insyaallah ada kesempatan kita untuk bisa silaturahmi, dan salam buat semua keluarga. Kalau yang dulu yang keluarganya kita bersahabat sejak zaman beberapa dekade lalu, titip salam dari semuanya. Demikian kurang lebih, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Lebih kurangnya mohon maaf. Selanjutnya kenang-kenangan dari Bapak Haji Anies Rashid Baswedan untuk pendidikan ulama Karji Muhammadiyah. Terima kasih. Ya, yang perempuan berdiri, yang wanita berdiri. Kelihatan, dapat ke belakang semuanya.